Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 6. Untuk pelajaran kali ini, pendidikan agama Islam merupakan mungkin rangkuman penjelasan tentang pelajaran 2 dan 3, mengingat sebentar lagi akan ujian tengah semester. Jadi Bapak harap bisa ditonton, disimak dengan baik videonya, bila perlu diputar berulang-ulang untuk melihat materi pelajaran kedua dan ketiga ya. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai saja. Untuk pelajaran kedua, yaitu temanya adalah ketika bumi berhenti berputar. Ini artinya kita harus mempercayai akan adanya hari akhir. Yang akan kita pelajari yaitu satu, makna hari akhir. Kemudian yang kedua, hikmah mempercayai hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Ya, baik, yang pertama, amati gambar berikut. Di sini ada gambar ya, gambar 2.2 gunung api meletus. Kemudian gambar 2.3 banjir besar di musim hujan. Kemudian rumah terbakar. Kemudian ada lagi gempa bumi. Nah, ini kalian tulis di buku penjelasannya. Gambar-gambar ini merupakan keadaan hari akhir, kiamat ya, yang termasuk kiamat apa. Nanti ada di bawah akan Bapak jelaskan ada kiamat apa saja. Kemudian cermati gambar. Cermati gambar ya. Yang pertama, gunung api meletus. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Gunung meletus memuntahkan banyak material batu-batuan besar dan sebagainya. Sekarang makna hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta alam isinya, hancur luluh semua makhluk di dalamnya, semuanya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Bahkan Rasulullah pun tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Cuman Rasulullah diberitahu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ya, pada hari akhir itu seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun amiyah. Itu tadi bacaan surat Al-Qari'ah. Nanti kalian hafalkan. Setelah hafal silahkan rekam, kemudian kirim ke nomor Bapak. Kemudian, macam-macam hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, kiamat sugro atau kiamat kecil itu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, terjadi tsunami, air bah atau banjir bandang dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua kiamat kubro, kiamat besar, yaitu kiamat hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, maka terjadilah banjir. Allah menjelaskan di dalam Quran Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Tanda-tanda hari kiamat: 1. Banyak para ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi akan merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang atau narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang terakhir, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Anak-anak sekalian, hikmahnya setelah mempelajari pelajaran kedua ini tentang hari akhir: 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, karena hidup ini tidaklah kekal, tidaklah abadi. Pada akhirnya akan ada hari kiamat, hari terakhir. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan kejahatan lainnya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Menjaga kebersihan, bagian dari kita waspada untuk menjaga lingkungan. Yang keenam, terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR dan sebagainya. Ya, itu saja untuk tugasnya. Tadi sudah ya. Silakan dihafalkan surat Al-Qari'ahnya ya. Kembar silakan, ini termasuk kiamat apa? Dipilih ya. Kiamatnya silakan yang 2.10 ini termasuk kiamat sugro atau kubro, dipilih. Ya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini ditulis juga kemudian dijawab. Ya, hasilnya nanti akan Bapak nilai. Ya, kemudian ini tanggapannya silakan dibuat bagannya, kemudian dicentang aja setuju, kurang setuju, tidak setuju. Saya yakin bahwa kiamat akan datang, setuju tidak? Nah, kalau setuju centang, kurang setuju centang, kurang setuju ya. Kemudian pelajaran ketiga yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pelajaran Asmaul Husna, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Asmaul Husna ini kita akan mempelajari, sebenarnya kan Asmaul Husna itu banyak, ada 99.
Untuk kalian kelas 6 kita akan pelajari 4 Asmaul Husna saja dulu, yaitu yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat adalah Al-Baqi. Ya, hafalkan di rumah. Ya Somadu, ya Somadu, ya Somad, ya Muqtadiru, ya Muqtadiru, ya Muqtadiru. Dihafalkan di rumah. As-Somad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Ya, tempat manusia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sandaran selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dipinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita bergantung meminta pertolongan. Yang kedua Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atas maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung berdiri tegak, sungai panjang isi airnya banyak, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kekuasaan-kekuasaan Allah yang tidak bisa kita tulis, meskipun pohon ranting sebagai penanya dan air laut sebagai tintanya, tidak akan bisa kita menuliskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Muqaddim, yaitu maha mendahulukan. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir, ya. Allah tak ciptakan, bahkan Allah yang makhluk. Yang keempat ada Al-Baqi. Nah, indah, yaitu yang artinya adalah Al-Baqi, yang maha kekal. Allah itu tidak akan pernah musnah. Ya, ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidaklah kekal, akan rusak. Allah tidak rusak, maka memiliki sifat Al-Baqi. Jadi ada 4: As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Ya, dihafalkan nanti di rumah, ya. As-Somad, ya, ayatnya surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Ya, Al-Muqtadir surat Yasin 82, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu ya. Kemudian Al-Baqi, ya, maha kekal. Baik, nanti silakan tugasnya adalah untuk Asmaul Husna ini buatlah tulisan 4 Asmaul Husna tadi dengan bagus, ya, ukuran kertas HPS, diwarnai yang bagus, kemudian nanti dipoto dan hasil fotonya kirim ke Bapak, ya. Sama artinya, ya, Somad maha bergantung. Ya, ketik. Kemudian yang kedua tugasnya silakan di sini nih, yang ini dijawab, yang bagian B, C, D. Ya, dibuat, ditulis di buku tulis. Kalau ada buku paketnya langsung di buku paket, nggak apa-apa. Kalau udah fotokopi atau punya sendiri silakan langsung diisi di buku paket. Kalau tidak ada boleh dipindahkan dulu, cuman sedikit lah, ditulis dulu bagannya, digambar, kemudian diisi. Ya, itu saja untuk pelajaran hari ini, pelajaran ketiga dan pelajaran kedua untuk persiapan kalian UTS. Nanti materinya pelajaran 1, 2, dan 3. Pelajaran satunya sudah dulu dibahas tentang surat Al-Kafirun, indahnya saling menghormati. Jangan lupa videonya di-subscribe, kemudian di-like, komen, share, ya, biar video ini terus berkembang. Itu saja, selamat mengerjakan anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.